Dihitung-hitung jumlah bicaranya laki-laki seluruh dunia ya Bu, bukan hanya suami ibu saja. Dibanding juga ya bicaranya perempuan, didapatilah laki-laki per hari kurang lebih 7.000 kata. Pernah dengar saya cerita begini? Ya, di media sosial ya. Dan perempuan Pak, karena otak bicara kami kiri kanan, kami per hari sekitar 20.000. Tuh, berapa kali Bu? Laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Kurang lebih berapa kali Pak? Hampir 3 kali. Kata ibu-ibu, tapi saya pendiam Bu Aisyah. Iya, ada juga yang pendiam, yang kayak saya gini. Nggak percaya saya pendiam. Perempuan yang pendiam 16.000 kata. Yang banyak bicara 24.000 kata. Ibu yang mana Bu? 20.000 apa 24.000? 24 kayak saya ya? Iya. Terus ada penelitian, wanita, perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi ngomong-ngomong, cerita aja. Ya, itulah kalau bapak-bapak tanya ibu, ya, tanya ibu tadi seharian ngapain aja toh Bunda, ngapain aja toh Umi, ibu cerita aja. Bapak juga dengar aja, ngangguk-ngangguk sedikit Pak, kami sudah puas. Seandainya bapak nggak ngerti ceritanya istri, nggak apa-apa Pak, yang penting istri ngomong dulu Pak. Dan bapak senyum sambil ngangguk-ngangguk. Gitu. Dan ibu nggak usah juga marah. Kalau ibu ngomong panjang lebar cerita di malam hari dan suami cuma jawabnya Pernah gitu Bu? Itu nggak usah marah. Bukan bapak luntur cintanya pada ibu. Masalahnya 7.000 kata sudah hampir habis kuotanya karena sudah malam. Maka jawab cerita ibu cuman gitu. Saya dulu nggak ngerti ini Bu, marah. Termasuk kalau WA panjang lebar suami cuma jawab oka. Marah dulu Pak Bukan. Kesel ya. Mending oke. Oh sama kak doang. Dulu belum ngerti ilmu ini. Zaman SMS dulu panjang lebar dijawab oka, saya kesel. Mulai curiga. Tuh kan sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini dijawab oka malah bangga. Akhirnya saya bilang, saya bersyukur pada Allah, ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa Bu? Oka doang bapakmu jawab. Kalau siang agak panjang Pak, oka eye oke. Ya, kayak setiap tadi pagi saya izin untuk seminar, saya mohon pangestu suami, dia oke, di bawahnya jaga kesehatan, itu karena siang. Omongannya masih banyak. Tapi kalau malam oka. Lebih malam lagi, karena kami berjauhan kemarin ini, kayak saya kan sudah jalan ini sudah berapa tempat, ini yang ke-9 ya. Terus malam dibaca WA saya, tidak dibalas, status online. Apa rasanya ibu kalau begitu Bu? Hah? Sakit kepala ya? Karena kita mikir kenapa dia tidak balas. Dia baca WA siapa? Kan gitu. Bu, bapak-bapak kalau jam 10 malam ke atas cuman bisa baca WA. Sulit bales karena 7.000 kata nyaris habis. Maka ibu bersabarlah, insya Allah ya, habis sholat subuh baru dia balas. Jadi nggak perlu baper kata anak-anak sekarang, nggak perlu kesel, nggak perlu berprasangka buruk. Kalau malam hari kita WA suami, cuman di-read, tidak dibalas, statusnya online. Langsung aja, ya Allah, laki-laki banget suami aku. Gitu ya Bu? Karena kita banyak habis energi, karena apa? Karena banyak berprasangka buruk. Tuh kan, ngapain lagi dia? Cuman ya baca aja, tapi online. Sedang apa dia online? Itu habis-habisin energi. Sampai sini bisa paham Bu? Nah, jadi tipsnya udah buat bapak dan udah buat ibu juga. Lagi. Kemudian ini baru otak laki perempuan ya. Nanti kita belajar watak sedikit.
Kalau mau lebih dalam nanti ikut trainingnya Pak Ferry. Mana tadi Pak Ferry? Mana dia? Oh beliau ya. Ya. Ada yang beda lagi antara laki-laki dan perempuan. Apa? Otak bagian tengah di dalam, ya. Seandainya kita layarnya besar, kita bisa lihat. Ini nggak usah dilihat gambarnya, bayangin aja. Di tengah kita, Bu, coba pegang otaknya gini. Titik tengah nih, ya. Ibu ke belakang gini nih, Bu. Bisa, Bu? Di tengahnya itu ada melengkung gini. Allah ciptakan baik otak laki-laki maupun otak perempuan. Ya, nyun sewu. Istilah kedokterannya corpus callosum. Barangkali ada teman sejawat atau teman-teman kesehatan yang hadir di sini ya. Namanya corpus callosum. Itu hanya nama saja dari para ahli. Tapi itu ciptaan Allah. Rupanya perempuan corpus callosumnya lebih tebal dibanding laki-laki. Lebih tebal 30%. Lebih tebal. Karena lebih tebal itulah perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Betul Ibu? Masak, gendong anak, suapin anak pertama, kakinya ngepel. Betul? Kakinya ya ambil baju, ya kan gitu ya. Laki-laki karena otak dalamnya itu yang melengkung namanya corpus callosum lebih tipis, maka laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau bapak-bapak lagi nonton TV, pegang HP, setelah 10 menit otaknya laki-laki konsentrasi, fokus di HP itu atau televisi atau koran atau buku di atas 10 menit ya Bu, pendengarannya menurun. Itulah kadang-kadang istri panggil suami, bapak dipanggil satu kali tidak noleh, tidak jawab. Betul Bu? Saya dulu sudah dokter, nggak ngerti ilmu ini. Suami saya nonton TV, udah setengah jam, saya panggil Mas, nggak nengok. Ibu-ibu kalau dipanggil nggak nengok satu kali, panggilan kedua naik setengah oktav. Betul Bu? Mas, nggak nengok juga. Mas, baru bapak-bapak nengok. Pas bapak-bapak nengok, lihat istrinya udah melotot. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa sih istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama. Cuman bapak nggak nengok karena bapak lagi konsentrasi. Dan ibu nggak perlu juga marah karena itu. Dan gak perlu juga ganti suami. Karena percuma ibu ganti juga, dapatnya bapak-bapak juga, dapatnya laki-laki. Begitu juga, walaupun ganteng tuh suami. Lebih baik apa? Lebih baik atur cara memanggilnya. Diatur bagaimana Bu Aisyah? Diatur gimana cara memanggil kita agar waktu suami menoleh, istri masih cantik. Mau nggak Bu? Saya kasih tips itu, mau tidak? Tanya dulu nih, mau tidak? Mau ya? Betul ya? Habis itu dipakai di rumah ya? Ya. Supaya waktu suami dipanggil dan istri masih cantik, tolong Bu, tolong. Tipsnya nih ya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, senyum ya panggilan pertama. Panggilan kedua, Abi, masih senyum. Halo Abi, masih senyum. Panggilan ketiga ini bisa noleh. Atau malah yang keempat, Abi. Sehingga waktu noleh kita masih cantik. Nggak usah lama-lama, sampai kelima aja Bu. Ya. Karena sekali lagi teori yang didapat pertama adalah laki-laki senang lihat perempuan senyum, perempuan yang cantik, nggak usah bermakeup tebal-tebal, ya sedikit aja tipis-tipis biar segar, tapi yang penting senyum. Gitu. Abi, gitu.